Bab 41 Pertempuran Sengit dengan Satu Mata. Sangat sulit untuk dihadapi, tetapi Tianhai adalah wilayah kita hari ini, bahkan jika dia adalah naga, dia harus dikendalikan oleh kita, dan sekarang, Tuan Muda Su, bukankah kita memiliki musuh yang sama? Mulut Yang Hao penuh main-main, melihat Su Ming sambil tersenyum. Setelah itu, keduanya memandang Daniel Bastian dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Hei, Paman, kamu menabrakkan mobilku seperti ini, kamu harus membayarku untuk satu, mengapa tidak memberiku Aston Martin ini? Long Qianqian menatap Aston Martin yang keren dengan tatapan dengan ekspresi gembira. Aku memenangkan mobil ini, adapun mobilmu, aku mengusir pria yang menyebalkan untukmu, dan kamu ingin aku membayarnya. Sampai jumpa, aku pergi, kata Daniel Bastian, dan langsung naik ke mobil sport top terasa sangat berbeda. Aku juga ingin duduk, Long Qianqian dan Yasi Yeti berkata satu demi satu, dan mereka semua masuk ke dalam mobil. Sampai jumpa, saudara. Daniel Bastian melambai pada Li Tianze, dan Aston Martin menggeram, dan melaju pergi. Li Tianze melihat mobil sport kesayangannya meninggalkannya begitu saja, hatinya dipenuhi amarah, dan dia merasakan penghinaan yang kuat. Aku pasti akan memenangkannya kembali, kata Li Tianze dengan ekspresi tegas. Aston Martin baru saja berlari kurang dari beberapa kilometer ketika tiba-tiba berhenti. Mengapa kamu berhenti? Long Qianqian dan Chu Yasi memandang Daniel Bastian dengan rasa ingin tahu. Tetap di dalam mobil dan jangan bergerak, kata Daniel Bastian dengan ringan, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Keluar, Daniel Bastian melirik ke suatu tempat dalam kegelapan, bersandar di bagian depan mobil, dan berkata dengan ekspresi jahat di wajahnya. Memanggil. Detik berikutnya, suara menusuk datang dari kegelapan, dan panah tajam yang bersinar dengan cahaya redup ditembakkan langsung ke Daniel Bastian. Kecepatannya sangat cepat sehingga ada embusan angin menderu-deru. Kedua wanita di dalam mobil itu terkejut ketika mereka melihat sebuah anak panah ditembakkan secara tiba-tiba. Mata Daniel Bastian menyipit, dan dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, dan panah tajam yang terbang dengan kecepatan tinggi tersangkut di telapak tangannya. Memanggil, memanggil, memanggil. Dalam sekejap mata, tiga anak panah tajam menembus udara, menghadirkan garis panah yang menusuk ke arah Daniel Bastian dalam cinta. Panah tajam di tangan Daniel Bastian tiba-tiba terlempar keluar, dan segera terdengar suara dentang. Kedua panah tajam itu bertabrakan dan jatuh ke tanah satu demi satu. Daniel Bastian meraih dua panah tajam yang tersisa lagi dan melambaikannya ke arah kegelapan, keluar. Dentang logam terdengar, dan sesosok hitam melompat keluar, memegang pedang di tangannya, dan menatap Daniel Bastian hanya dengan satu mata, berkedip seperti elang, memancarkan aura pembunuh yang dingin ke seluruh tubuhnya. Panahmu bagus, tapi kecepatannya agak lambat. Daniel Bastian memandang pihak lain dan berkata dengan ringan. Suara mendesing. Cyclops tidak berbicara dengannya, dan menggerakkan tubuhnya, seperti citah yang bergegas maju, menebas dengan pedang di tangannya, bilahnya bersinar terang di bawah sinar bulan. Dengan kilasan sosok Daniel Bastian, pedang lawan meleset, diikuti serangkaian serangan. Orang ini tidak memiliki jurus pedang, beberapa di antaranya adalah jurus fatal, dan kekuatannya sangat kuat. Di bawah malam yang gelap, pria bermata satu itu memegang pedang dan meluncurkan gerakan membunuh yang tak terhitung jumlahnya ke arah Daniel Bastian, dan niat membunuh itu menyebar. Namun, gerakan membunuh ini sama sekali tidak berpengaruh pada Daniel Bastian, semuanya dihancurkan olehnya, dan pada saat yang sama dia memukulnya dengan keras. Ledakan, tinju Dao Feng dan Daniel Bastian hancur bersama, tinju yang terakhir tidak rusak sama sekali, tetapi Dao Feng lawan berbisik pelan, dan celah muncul. Pria bermata satu itu terlempar ke belakang beberapa langkah, dan ekspresinya sedikit bermartabat. Kemudian si bermata satu melirik kedua wanita di dalam mobil, dan dua anak panah tajam muncul di tangannya, dan mereka menembak ke arah mobil. Bahkan tanpa busur dan panah, kedua anak panah tajam itu masih melesat ke arah kedua wanita di dalam mobil dengan kekuatan dan kecepatan yang kuat. Segera, wajah cantik Long Qianqian dan Yasi Yeti menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka tidak menghindar sama sekali. Kesempatan. Pada saat ini, wajah Daniel Bastian menjadi gelap, kilatan amarah melintas di matanya, dia maju selangkah, dan muncul di depan mobil seperti kilat, dengan lambaian kedua tangannya, dia langsung meraih dua anak panah tajam yang ada, hendak menembus kaca. Segera setelah itu, tubuh bermata satu itu melompat,
dan pedang di tangannya menebas Daniel Bastian dengan keras. Engah. Tapi sebelum pedang lawan mendarat di Daniel Bastian, yang terakhir berbalik, dan dua panah tajam di tangannya dimasukkan ke dadanya dengan aneh, kecepatannya tak terbayangkan. Memegang pedang di satu mata, dia menatap Daniel Bastian dengan mata lebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aku tidak ingin membunuh orang, hanya saja kamu telah melanggar garis bawahku. Daniel Bastian memandang dengan acuh tak acuh, dan mata acuh tak acuh itu seperti dewa kematian di neraka, memiliki perasaan jatuh ke dalam gua es. Celepuk. Detik berikutnya, Cyclops jatuh ke tanah, dan akhirnya dia mati di bawah panahnya sendiri. Kemudian Daniel Bastian membuang mayat bermata satu itu ke samping dan langsung masuk ke dalam mobil. Paman, kamu membunuh seseorang. Long Qianqian dan Yasi Yeti menatap Daniel Bastian dengan wajah pucat. Senyum masam muncul di sudut mulut Daniel Bastian, dan berkata, kamu takut. Kakak ipar, siapa itu? Jika kamu membunuhnya, akankah sesuatu terjadi? Yasi Yeti memandang Daniel Bastian dengan tatapan ekspresi khawatir di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Anggap saja kamu belum melihat semua ini malam ini, kata Daniel Bastian, dan langsung mengemudikan mobil untuk pergi dari sini. Ketika Daniel Bastian mengirim Long Qianqian pergi dan membawa Yasi Yeti kembali ke Begonia Garden Villa, sudah hampir jam 10. Hanya saja mereka berdua baru saja masuk ke villa saat melihat Rizka Yeti duduk diam di sana dengan wajah dingin. Kakak, kamu kembali. Melihat Rizka Yeti duduk di sana, Yasi Yeti terlihat sedikit malu, berjalan sambil tersenyum, Daniel Bastian mengikuti, dan duduk di sofa dengan wajah tenang. Sudah larut, kamu baru saja kembali. Apakah kamu pergi ke bar lagi? Rizka Yeti berkata dengan dingin. Tidak, kami pasti tidak pergi ke bar. Kami hanya menonton mobil balap, kata Yasi Yeti buru-buru. Balapan mobil, kamu benar-benar tahu cara bermain setiap hari? Rizka Yeti mendengus dingin, dan melirik Daniel Bastian, ini yang kedua kalinya, jika ada yang ketiga kalinya, kamu bisa pergi dari sini, kakek aku akan bicara tentang itu. Mengerti? Masalah besar. Daniel Bastian berkata tidak setuju, dan langsung pergi ke dapur. Kakak ipar, buatkan aku juga, aku lapar. Yasi Yeti berkata dengan cepat, menatap Rizka Yeti, kakak, apakah kamu sudah makan? Jika belum, minta ipar untuk membuatkan untukmu juga. Kakak ipar berteriak, kapan hubunganmu menjadi begitu baik? Ingat, aku tidak ada hubungannya dengan dia, dan kamu tidak diizinkan memanggilnya saudara ipar lagi. Rizka Yeti menatap Yasi Yeti dan berkata dengan suara berat. Oh, begitu. Rizka Yeti menundukkan kepalanya dan menjulurkan lidahnya. Bab 42 sangat lezat. Segera, Daniel Bastian keluar dengan 3 mangkuk mie daging sapi. Yasi Yeti mencium aromanya dan bergegas. Wow, baunya enak sekali. Sudahkah kamu memakannya? Ayo makan bersama. Daniel Bastian menatap Rizka Yeti dan berkata. Mata Rizka Yeti berkedip. Melihat bahwa Yasi Yeti sedang makan dengan nikmat, dia langsung berjalan ke meja makan dan mulai makan. Melihat kedua saudari itu sedang makan mie, Daniel Bastian tersenyum dan berkata, apakah mie yang saya pesan enak? Ya, kakak ipar, mie kamu benar-benar enak. Yasi Yeti mengangguk berulang kali sambil melahap mie. Mendengarkan kata-kata Yasi Yeti, Daniel Bastian hampir memuntahkan mie yang dia makan. Ini benar-benar enak di bawahku. Apakah kamu sudah memakannya? Daniel Bastian menatap Yasi Yeti dengan heran. Tentu saja kamu baik-baik saja, kata Yasi Yeti, tetapi pada akhirnya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wajahnya yang cantik memerah, dan matanya memutih Daniel Bastian, kakak ipar, kamu benar-benar terlihat. Apa yang kamu bicarakan? Yasi Yeti tersipu dan menundukkan kepalanya untuk terus makan. Daniel Bastian tertawa dan berkata, tidak apa-apa, terus makan mie, dan aku akan sering menyuapinya untukmu di masa depan. Mendengarkan kata-kata ambigu Daniel Bastian, Yasi Yeti kenyang dari dia pemalu, tapi Rizka Yeti ini tidak mendengar implikasinya, dan terus makan, kalau tidak dia akan tahu arti kata-kata Daniel Bastian, dan bertanya-tanya apakah semangkuk mie ini masih bisa dimakan. Setelah makan mie, pekerjaan mencuci piring jatuh pada Daniel Bastian lagi, dan dia menghela nafas dengan sedih. Kaisar Perang yang Agung telah menjadi juru masak rumah di sini, jika ini menyebar ke dunia bawah tanah barat, itu pasti konyol. Kembali ke kamar, Daniel Bastian duduk bersila di tempat tidur lagi, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura misterius, di atas 9 langit,
bintang berkelap-kelip, dan kekuatan aneh bintang mengalir ke tubuh Daniel Bastian, dan mulai meredamnya. Tubuh fisik membuat kulitnya bersinar dengan kilau aneh, dan suara berderak terdengar dari seluruh tubuhnya. Masih terlalu lambat. Dengan kekuatanku saat ini, aku ingin memurnikan tubuhku dengan menyerap kekuatan bintang. Butuh waktu lama untuk membuka titik akupuntur keempat. Jika aku dapat menemukan beberapa batu roh yang mengandung energi spiritual untuk diserap dan dimurnikan, mungkin itu bisa meningkatkan kecepatan. Daniel Bastian bergumam pada dirinya sendiri dengan mata berbinar. Keesokan harinya, Daniel Bastian bangun pagi, tetapi Rizka Yeti tidak melanjutkan yoga hari ini, jadi sulit untuk menghargai pemandangan yang indah. Ketika Rizka Yeti dan Daniel Bastian keluar dari villa bersama-sama dan melihat Aston Martin, ekspresi terkejut melintas di mata Rizka Yeti. Mobil siapa ini? Milikku, cantik kan? Apakah kamu ingin membawa mobil sport top duniaku untuk bekerja? Daniel Bastian berjalan ke mobil sport itu dan menatap Rizka Yeti dengan senyum di wajahnya. Rizka Yeti langsung menuju ke Audi A8, pengemudi dan pengawal Wang Jun membuka pintu belakang, membiarkan Rizka Yeti duduk di dalamnya, lalu dengan cepat masuk ke dalam mobil itu menghilang di depan matanya. Daniel Bastian menunjukkan senyum masam. Menantu perempuan ini sangat dingin, lelaki tua itu tidak tahu mengapa dia menemukan istri seperti itu untuknya, butuh banyak usaha untuk memenangkannya. Ketika Daniel Bastian mengendarai Aston Martin ke perusahaan Yeti, itu langsung menarik banyak perhatian, para penjaga keamanan di gerbang semua memandang Daniel Bastian dengan iri. Berjalan ke perusahaan, sekelompok penjaga keamanan memandang Daniel Bastian dengan hormat, mata mereka penuh ketakutan. Selamat pagi, kawan. Kamu telah bekerja keras. Daniel Bastian memandangi sekelompok penjaga keamanan, dan berkata dengan sangat tegas. Ketua, tidak sulit. Sekelompok penjaga keamanan menjawab serempak, membuat Daniel Bastian hampir pingsan. Orang-orang ini benar-benar bekerja sama, tapi apa-apaan kepala ini. Ketika Daniel Bastian datang ke bagian penjualan, dia melihat banyak orang menatap kantor Qiu Yuying. Apa yang kamu lihat? Daniel Bastian berjalan mendekat dan bertanya dengan curiga. Kakak Daniel, seseorang mengaku kepada manajer Qiu, kata Fang Xiki. Apa? Pengakuan? Daniel Bastian tertegun, dan berkata, siapa? Itu, ini Wang Meng, kepala departemen keamanan, kata Fang Xiki, dan kemudian meludahkan, Wang Meng ini telah mengejar manajer Qiu, tapi manajernya dia tidak pernah setuju. Menteri Keamanan, ekspresi Daniel Bastian membeku, dan kemudian dia membuka mata perspektifnya dan mengamati. Di kantor itu, Qiu Yuying berdiri di sana sambil mengerutkan kening, menatap Wang Meng yang sedang memegang bunga di depannya. Wang Meng, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa aku tidak menyukaimu. Jangan lakukan ini lagi, kalau tidak aku harus berbicara dengan presiden. Kata Qiu Yuying dengan wajah dingin. Yuying, kamu tahu hatiku untukmu. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, cintaku padamu tidak akan berhenti, dan aku pasti akan mengejarmu, kata Wang Meng dengan wajah tegas. Kelas 1K, pintu kantor dibuka tiba-tiba, sosok Daniel Bastian masuk, dengan senyum tipis di bibirnya. Qiu Yuying dan Wang Meng memandang Ye Luo serempak. Mengapa kamu muncul di sini? Wang Meng melihat ekspresi Daniel Bastian berubah, dan kilatan kebencian melintas jauh di matanya. Kamu bisa muncul di sini, kenapa aku tidak bisa, Yo, dengan bunga? Daniel Bastian berjalan mendekat, melihat bunga di tangan Wang Meng, dan mengambilnya. Terima kasih, aku hanya butuh bunga, dan kamu membawanya kepadaku. Terima kasih banyak, kamu bisa pergi. Petik 2. Daniel Bastian menepuk bahu Wang Meng dan berterima kasih padanya. Kamu, Wang Meng memperhatikan Daniel Bastian mengambil bunganya, dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia merasakan kekuatan besar di pundaknya, kakinya gemetar, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Menteri Wang, mengapa Anda tidak pergi? Anda meninggalkan jabatan Anda tanpa izin selama jam kerja. Hati-hati dan saya akan memberitahu presiden, kata Daniel Bastian sambil tersenyum. Aku pergi, aku pergi. Ekspresi Wang Meng tenggelam, dan dia berkata dengan cepat, lalu Daniel Bastian melepaskan pihak lain, dan Wang Meng berjalan keluar dengan cepat dengan ekspresi keengganan di matanya. Manajer Qiu, ini adalah bunga yang kuberikan padamu. Apakah kamu menyukainya? Wang Meng baru saja keluar, dan saat dia hendak menutup pintu, sebuah kalimat masuk ke telinganya, yang membuatnya merasa seperti paru-parunya akan meledak seketika. Bajingan,
Wajah Wang Meng menjadi gelap, dan dia diam-diam mengutuk, matanya penuh amarah, dan dia pergi dengan cepat dengan wajah muram. Dan di kantor, Qiu Yuying menyaksikan Daniel Bastian dengan berani membawa bunga yang baru saja dia ambil dari Wang Meng kepadanya, dan bahkan dengan berani mengatakan bahwa dia memberikannya padanya, dan tidak bisa menahan tawa. Kulitmu setebal tembok besar. Qiu Yuying memutar matanya dan menatap Daniel Bastian, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa untuk pria ini. Bab 43, wajahku memesona ribuan gadis muda. Semua orang menyukainya. Ban mobil bengkel kempes. Seekor babi betina bisa memanjat pohon. Menurut tuannya, wajahku bisa membawa keberuntungan bagi orang-orang, selama kamu mencium. Kamu akan beruntung, manajer Qiu, apakah Anda ingin mencobanya? Saya tidak menagih Anda, ini pengalaman gratis. Setelah berbicara tanpa henti, Daniel Bastian meregangkan seluruh wajahnya ke arahnya. Sekarang kupikir wajahmu lebih tebal dari bumi. Qiu Yuying bergumam dan kembali ke tempat duduknya. Hei, mengapa tidak ada yang menghargai wajahku yang tampan dan luar biasa? Daniel Bastian berkata pada dirinya sendiri, dan keluar, tepat pada waktunya untuk menabrak Hong Mei, tetapi wajah orang lain pucat, memegangi perutnya, dengan senyuman di wajahnya, tatapan yang agak menyakitkan. Saudari Hong Mei, ada apa denganmu? Daniel Bastian berjalan mendekat, melihat ke pihak lain dan berkata dengan cepat. Aku baik-baik saja. Hong Mei menutupi perutnya dan menggelengkan kepalanya. Daniel Bastian tidak bisa membantu tetapi berkata, Saudari Hong Mei, Anda tidak perlu berbohong kepada saya, apakah Anda menderita dysmenorrhea? Hong Mei terkejut, dan menatap Ye Luo dengan ekspresi terkejut, bagaimana Anda tahu? Petik 2. Kemudian wajah cantik Hong Mei sedikit memerah. Saya seorang dokter jenius dengan keterampilan medis kelas 1. Sekilas saya bisa melihat penyakit ringan Anda, tetapi saudari Hong Mei, dysmenorrhea Anda agak serius. Daniel Bastian melirik Hong Mei dan berkata. Ya, aku tidak tahu bagaimana melakukannya kali ini, sakit sekali, benar-benar tidak bisa, aku akan meminta cuti, kembali dan istirahat, kata Hong Mei. Saudari Hong Mei, jangan repot-repot. Aku akan menggunakan metode untuk membuatmu segera merasa tidak sakit, kata Daniel Bastian langsung. Benarkah? Hong Mei menatap Daniel Bastian dengan tak percaya. Tentu saja, apakah Anda mempertanyakan kemampuan saya? Saya seorang dokter ajaib, Daniel Bastian cemberut. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Hong Mei memandang Daniel Bastian dengan sedikit kecurigaan. Daniel Bastian melihat sekeliling, dan berkata, tidak nyaman untuk dirawat di sini. Apakah ada ruang kosong di sini? Ada, longe di sebelah, dan tidak ada orang di sana. Kemudian Daniel Bastian membantu Hong Mei masuk ke longe, tutup pintu. Melihat Daniel Bastian menutup pintu, Hong Mei menatap Daniel Bastian dan berkata tanpa sadar, kalian akan melakukan sesuatu padaku, kan? Tidak sekarang, adikku kesakitan, apa yang ingin kamu lakukan, lain hari, dan kamu bisa melakukannya di sini tidak terlalu bagus. Daniel Bastian tiba-tiba merasa ingin berlutut di tanah, wanita ini akan benar-benar memikirkannya, tetapi kata-katanya sangat menggoda. Saudari Hong Mei, kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin memperlakukanmu lebih baik, Daniel Bastian dengan cepat menjelaskan. Bagaimana cara merawatnya sekarang? Adikku sedang sekarat kesakitan. Hong Mei Dai mengerutkan kening, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan wajahnya pucat. Saudari Hong Mei, angkat bajumu dulu, dan perlihatkan perutmu, kata Daniel Bastian. Apa? Kamu masih ingin mengangkat bajumu? Ekspresi Hong Mei berubah, matanya sedikit gugup. Tentu saja, kalau tidak aku tidak bisa menyembuhkannya. Hong Mei memandang Daniel Bastian dengan tatapan curiga di matanya, kamu sama sekali tidak ingin mengambil keuntungan dariku, kan? Petik 2, Saudari Hong Mei, aku melihat seperti orang seperti itu. Daniel Bastian tidak bisa berkata apa-apa, tetapi kata-kata Hong Mei selanjutnya membuat kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Kamu tidak seperti, kamu adalah orang seperti itu sama sekali. Oke, Saudari Hong Mei, jika kamu ingin segera sembuh dan berhenti menderita rasa sakit ini, angkat saja pakaianmu. Ini ada di perusahaan, dan aku tidak akan menganggapnya serius. Bagaimana kabarmu? Akhirnya, Hong Mei tidak tahan rasa sakit, jadi dia membuka kancing mantelnya, dan kemudian mengangkat kemejanya ke dalam, memperlihatkan perut putihnya, dengan kulit halus dan lembut, dan dia perut mengedipkan mata dengan sangat indah. Baiklah, mari kita mulai. Hong Mei berkata,
mengerutkan kening dengan erat. Ini, kamu mungkin harus melepas rokmu sedikit, kata Daniel Bastian lagi. Apa, kamu ingin melepas rokmu? Wajah Hong Mei tiba-tiba berubah, dan dia menatap Daniel Bastian. Daniel Bastian tersenyum kecut, Saudari Hong Mei, jangan lihat aku seperti ini, aku benar-benar hanya ingin membantumu merawat, tetapi lokasi perawatannya 3 inci di bawah pusar, hanya terhalang oleh rokmu satu bagian, jangan khawatir, aku sama sekali tidak punya pikiran jahat. Melihat kata-kata serius Daniel Bastian, dan pada saat yang sama semburan rasa sakit yang hebat datang, Hong Mei tidak terlalu peduli, dan langsung membuka kancing rok di satu sisi, dan memakainya sebagian dilepas, memperlihatkan celana dalam hitam di dalamnya. Mata Daniel Bastian bahkan lebih tajam ketika dia melihat beberapa rambut kecil nakal terbuka, dan darahnya mulai melonjak. Belum mulai, wajah Hong Mei pucat dan dia berkata dengan suara lemah. Oh, segera. Daniel Bastian menyatukan jari telunjuk kanan dan jari tengahnya dan mulai memijat langsung 3 inci di bawah pusar plum merah, dan pada saat yang sama gelombang energi disalurkan ke perut ini melalui jari-jarinya. Dengan pijatan Daniel Bastian, Hong Mei hanya merasakan rasa sakitnya berangsur-angsur hilang, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat nyaman. Perlahan-lahan, Hong Mei tanpa sadar mengucapkan nasihat, dan menutup matanya tanpa sadar, dengan ekspresi senang di wajahnya. Namun, kenikmatan wajah Hong Mei membuat Daniel Bastian menderita, dia tidak hanya harus menahan godaan tubuhnya, tetapi dia juga harus menahan suara menggoda yang dia keluarkan, yang sangat menyakitkan. Bentak, tetapi pada saat kritis ini, pintu longe tiba-tiba terbuka, Fang Xiki masuk, Hong Mei tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba, 3 orang di ruang tunggu tertegun dan saling memandang. Kamu, ekspresi Fang Xiki berubah, dan dia menatap Daniel Bastian dan Hong Mei dengan keterkejutan di matanya. Xiki itu, kamu salah paham, kami, Hong Mei tersipu dan dengan cepat menjelaskan. Aku keluar dulu, Fang Xiki mengatakan sesuatu, berbalik dan berjalan keluar, dan menutup pintu. Ini semua salahmu, Xiki telah salah paham denganmu sekarang. Hong Mei menatap Daniel Bastian dengan marah. Bagaimana bisa kau salahkan aku? Aku di sini untuk membantumu menyembuhkan penyakit. Siapa tahu dia datang tiba-tiba, selain itu, bukankah kau selalu ingin tidur denganku? Tidak masalah jika kau salah paham. Daniel Bastian tersenyum jahat. Siapa yang ingin tidur denganmu? Itu benar-benar memanjakan diri sendiri. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu kesakitan dan tidak bisa melakukan itu, dan mengatakan lain hari? Jangan bilang kamu melupakannya begitu cepat. Petik 2. Hong Mei tersipu cantik, dan buru-buru mengenakan rok, meletakkan pakaiannya, berdiri dan berkata, aku hanya menggodamu, kamu adalah tunangan presiden, aku tidak ingin kehilangan pekerjaan ini karena kamu. Kemudian Hong Mei keluar, dan dismenorenya jelas hilang. Wanita ini benar-benar berubah-ubah. Daniel Bastian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kembali ke kursinya, Fang Xiki memandang Daniel Bastian dan tanpa sadar menoleh, jelas karena apa yang baru saja terjadi. Bab 44 Menantu Perempuan, kamu mempermainkanku. Saat ini, telepon di depan Daniel Bastian berdering, dan begitu dia menjawabnya, suara Su Yan terdengar, Presiden memanggilmu. Setelah berbicara, dia menutup telepon, dan Daniel Bastian tersenyum. Cewek ini memiliki kepribadian yang cukup. Bangun dan pergi setelah meninggalkan departemen penjualan, Daniel Bastian langsung pergi ke lantai tempat Rizka Yeti berada. Keluar dari kantor Rizka Yeti, Daniel Bastian tersenyum jahat dan melirik Su Yan yang duduk di sampingnya, yang menatapnya. Membuka pintu kantor, Daniel Bastian masuk, dan duduk di depan Rizka Yeti dengan sembarangan. Apa yang diinginkan Presiden dariku? Apakah kamu tidak tahu kamu harus mengetuk pintu sebelum masuk? Rizka Yeti menatap Daniel Bastian dengan wajah dingin. Kalau begitu aku akan masuk lagi. Daniel Bastian bangkit dengan cepat. Tidak, ambilkan aku secangkir kopi, kata Rizka Yeti langsung. Daniel Bastian mengambil cangkir di atas meja, berjalan ke mesin kopi di samping, menuangkan secangkir kopi, lalu mencicipinya. Yah, Blue Mountain Coffee, rasanya sangat enak. Melihat Daniel Bastian minum kopi dari miliknya sendiri cangkir, Rizka Yeti sangat cantik. Dengan wajah dingin, dia berkata dengan dingin, itu cangkir kopiku. Petik 2. Aduh, Daniel Bastian mengangguk, dan berkata, pantas saja ada aroma samar di cangkir ini, ternyata itu adalah aroma bibirmu. Petik 2. Kata Daniel Bastian, dan terus minum secangkir lagi.
Wajah Rizka Yeti dingin dan matanya sedingin es. Keluar, Daniel Bastian tidak bisa berkata apa-apa. Mungkinkah dia dipanggil ke sini hanya untuk menuangkan secangkir kopi? Apakah butuh banyak masalah? Saat Daniel Bastian hendak keluar, Rizka Yeti tiba-tiba berteriak berhenti. Petik 2. Aku berkata menantu perempuan, apakah kamu bercanda? Diam dan hubungi Presiden. Rizka Yeti mendengus dingin. Oke, Tuan Presiden, apa lagi yang Anda butuhkan? Akan ada perjamuan besok malam, dan kamu akan menemaniku untuk menghadirinya, kata Rizka Yeti dengan suara yang dalam. Kamu bisa pergi ke perjamuan, mengapa kamu ingin aku pergi? Daniel Bastian mengerutkan bibirnya dan berkata, dia paling tidak mau tinggal di perjamuan semacam ini. Wajah Rizka Yeti menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, karena kamu adalah tunanganku. Oh, Presiden, kamu mengakui hubungan kita. Wajah Daniel Bastian menjadi cerah. Kamu hanya tunanganku di permukaan. Kamu harus menghadiri acara seperti ini. Kita masih tidak ada hubungannya satu sama lain secara pribadi. Kamu adalah kamu, dan aku masih aku, kata Rizka Yeti dengan tegas. Oke, aku mengerti. Daniel Bastian diam-diam berkata bahwa revolusi belum berhasil, dan dia masih harus bekerja keras. Setelah meninggalkan kantor, Daniel Bastian berjalan ke arah Suyan. Kenapa? Suyan berkata dengan dingin. Aku berkata, Sekretaris Su, apakah aku melakukan sesuatu yang buruk padamu di kehidupanku sebelumnya? Mengapa kamu terlihat sangat dingin saat melihatku? Apakah aku tidak tampan? Yan, kamu sangat tampan, jangan ganggu pekerjaanku. Suyan memarahi terus terang. Hei, apakah kamu tahu siapa aku? Aku tunangan bosmu. Percaya atau tidak, aku akan segera melepaskanmu dengan sikapmu, kata Daniel Bastian segera. Terserah, kata Suyan dengan sangat sederhana. Daniel Bastian langsung tercekik, berbalik dan pergi karena malu. Suyan melihat punggung Daniel Bastian, menunjukkan ekspresi sombong. Daniel Bastian menghabiskan sisa hari itu dengan sangat santai, sesekali melihat dokumen, atau berkelahi dengan tuan tanah, dan hari berlalu seperti ini dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ada jarak yang besar antara hari-hari seperti ini, tetapi kehidupan seperti ini masih cantik bagus. Waktu berlalu, suatu hari telah berlalu, Daniel Bastian baru saja meninggalkan perusahaan Yeti dengan Aston Martin-nya. Ketika dia melihat Fang Siki di jalan, dia hendak memanggil, ketika tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depannya, dan dia mendapat keluar dari mobil selama beberapa menit. Sosok Dao hendak menarik Fang Siki ke dalam mobil. Ekspresi Daniel Bastian menjadi gelap, dia keluar dari mobil dan bergegas. Ledakan, salah satunya ditendang oleh Daniel Bastian. Kakak Dane, Fang Siki, yang awalnya ketakutan, santai ketika dia melihat Daniel Bastian muncul, tiba-tiba memiringkan tubuhnya dan mengeluarkan aduh. Mendengar teriakan Fang Siki, Daniel Bastian menembak dengan cepat, orang-orang ini semua terlempar ke tanah, dan buru-buru berlari ke dalam mobil dan melarikan diri ke sini dengan panik. Siki, ada apa denganmu? Daniel Bastian dengan cepat mendukung Fang Siki. Kakiku sepertinya terkilir, kata Fang Siki dengan sedikit cemberut. Daniel Bastian melirik kaki Fang Siki melalui matanya, dan kaki itu memang terkilir, dan sudah bengkak. Kakimu bengkak dan kamu tidak bisa berjalan lagi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa kembali? Ekspresi wajah Fang Siki berubah. Di mana kamu tinggal? Aku akan membawamu kembali, kata Daniel Bastian langsung. Ini tidak baik. Mata Fang Siki ragu-ragu. Ada apa? Kamu tidak bisa berjalan sekarang, aku hanya bisa mengantarmu. Setelah Daniel Bastian selesai berbicara, dia membantu Fang Siki masuk ke dalam mobil dan berkata, di mana kamu tinggal? Aku tinggal di asrama Tianhai Universitas, kata Fang Siki sambil duduk di dalam mobil dengan kepala tertunduk. Setelah itu, Daniel Bastian berkendara langsung ke Universitas Tianhai. Universitas Tianhai ini adalah seluruh Tianhai Universitas paling terkenal di kota, karena Fang Siki belum lulus, jadi dia tinggal di sekolah. Ketika Daniel Bastian mengendarai Aston Martin ke sekolah, semua siswa di sekitarnya langsung berseru. Meskipun ada cukup banyak orang kaya di Universitas Tianhai, dan bahkan lebih banyak lagi yang memiliki mobil, belum pernah ada mobil sport kelas dunia yang sekeren ini. Karena mobil tidak diperbolehkan masuk ke dalam sekolah, Daniel Bastian memarkir mobilnya di tempat parkir sekolah, lalu berjalan ke sisi Fang Siki dan membuka pintu mobil. Masih jauh dari asramamu, aku akan menggendongmu ke sana, kata Daniel Bastian.
Ini, wajah Fang Siki sedikit berubah, terlihat sangat malu. Oke, jangan terlalu banyak berpikir, naiklah, kata Daniel Bastian, berbalik menghadap Fang Siki, yang ragu-ragu sejenak, dan berbaring telentang di bawah desakan Daniel Bastian. Daniel Bastian memegang paha Fang Siki dengan kedua tangan, dan tubuh Fang Siki langsung menegang, dan wajahnya berubah merah. Daniel Bastian merasakan dua benjolan lunak menekan punggungnya, gadis ini cukup mudah ditebak. Begitu saja, Daniel Bastian pergi ke asramanya dengan Fang Siki di punggungnya. Yang terakhir terus menundukkan kepalanya, tidak berani mengangkat kepalanya, karena takut terlihat oleh orang lain. Tapi meski begitu, masih banyak siswa di sekolah ini yang melihat pemandangan ini dan membicarakannya, banyak gadis terlihat iri. Sayang, aku ingin kamu menggendongku di punggungmu. Seorang siswi memandang Daniel Bastian menggendong Fang Siki di punggungnya, dan segera berkata genit kepada anak laki-laki di sampingnya. Bocah itu melirik pacarnya yang beratnya lebih dari 200 kati, dan segera berkata dengan wajah pahit, aku akan menggendongmu. Kalau begitu, bunuh saja aku. Keluar, gadis itu marah dan menendangnya. Dia keluar dan menendang bocah itu ke tanah, menyebabkan para siswa di sekitarnya tertawa. Bab 45 Asrama Putri. Sesampainya di asrama perempuan, tepat ketika Daniel Bastian ingin masuk, seorang bibi berdiri di depannya, berhenti. Anak laki-laki tidak diperbolehkan masuk ke asrama perempuan. Bibi, ini pacarku, kakinya terluka dan dia tidak bisa berjalan. Itu sebabnya saya mengirimnya kembali. Anda bisa melakukannya, Bibi. Petik 2. Bibi, administrator asrama putri, melirik Fang Siki dan berkata, oke, masuk dan keluar dengan cepat. Terima kasih. Daniel Bastian tersenyum dia berkata, dan berjalan masuk dengan Fang Siki di punggungnya. Siki, kamar yang mana? Siki, Daniel Bastian memanggil, tetapi Fang Siki tidak menjawab, jadi dia tidak bisa tidak menelepon lagi. Ah, ada apa? Fang Siki sadar, mengangkat kepalanya, wajahnya sedikit memerah. Maksudku, kamu tinggal di kamar asrama itu. Oh, kamar 302, jawab Fang Siki dengan tergesa-gesa. Daniel Bastian datang ke kamar 302 dengan Fang Siki di punggungnya. Daniel Bastian membuka pintu dengan kunci yang diberikan oleh Fang Siki dan masuk. Ada 4 tempat tidur di kamar, tapi relatif bersih. Ini tempat tidurku, Fang Siki menunjuk, dan Daniel Bastian meletakkannya di tempat tidur. Mengapa kamu tersipu? Daniel Bastian menatap wajah cantik Fang Siki yang memerah dan bertanya dengan bingung. Oh, tidak apa-apa, mungkin panas, kata Fang Siki dengan ekspresi bingung. Alasan mengapa dia tersipu sepenuhnya karena Daniel Bastian mengatakan bahwa dia adalah pacarnya barusan. Oke, aku akan membantumu melepas sepatumu dan merawat kakimu. Wajah Fang Siki sedikit malu, tidak perlu, istirahat saja dan kamu akan baik-baik saja. Petik 2. Jika kamu tidak mau tidak bisa turun tanah selama seminggu, maka jangan bicara. Kata-kata Daniel Bastian langsung membuat Fang Siki tutup mulut, membiarkan Fang Siki melepas sepatunya. Setelah itu, Daniel Bastian hendak melepas stoking di kaki Fang Siki, dan yang terakhir buru-buru berkata, saya akan melakukannya sendiri. Setelah melepas stoking, kaki giok Fang Siki yang putih dan halus muncul di hadapan Daniel Bastian, kecil dan indah, dengan 5 jari kaki yang kokoh, dia tidak mengecat kuku, tetapi dia masih terlihat sangat tampan, tetapi pergelangan kakinya sudah merah dan bengkak, dan terlihat sedikit cacat. Daniel Bastian menyentuh tempat merah dan bengkak itu dengan tangannya, Fang Siki hanya bisa bersenandung pelan. Bersabarlah, ini akan segera baik-baik saja. Daniel Bastian memegang tempat merah dan bengkak itu dengan tangannya dan mulai memijat secara langsung. Beberapa menit kemudian, di bawah teknik pijat ajaib Daniel Bastian, area merah dan bengkak berangsur-angsur mereda. Oke, tidak apa-apa sekarang. Daniel Bastian melepaskan kaki giok Fang Siki dan berkata, tempat yang merah dan bengkak telah kembali normal. Terima kasih, kata Fang Siki dengan wajahnya yang cantik memerah dan kepalanya tertunduk. Karena tidak apa-apa, aku akan pergi dulu, kata Daniel Bastian. Saat ini, beberapa suara wanita terdengar dari luar ruangan. Tidak, teman sekamarku yang kembali, kamu harus bersembunyi sebentar. Wajah Fang Siki berubah, dan dia berkata dengan gugup. Bersembunyi di sini. Daniel Bastian sedikit bingung. Bersembunyi di tempat tidur. Fang Siki melihat sekeliling, menarik Daniel Bastian untuk berbaring di tempat tidurnya sendiri,
lalu mengambil selimut dan menutupi mereka berdua, hanya kepala Fang Siki yang terlihat. Saat ini, pintu asrama dibuka, dan 3 gadis masuk. Siki, kembalilah, hei, mengapa kamu berbaring di tempat tidur sepagi ini dan selesai menutupi dirimu sendiri? 3 teman sekamar Fang Siki memandangi Fang Siki yang berbaring di tempat tidur yang ditutupi selimut, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Oh, aku sedang tidak enak badan, jadi aku tertidur dulu, kata Fang Siki dengan cepat. Siki, kamu baik-baik saja. Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit sekolah? Kamu tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja, kamu harus makan, pergi dan makan, kata Fang Siki dengan ekspresi gugup. Pada saat ini, Daniel Bastian bersembunyi di belakang Fang Siki, dan mereka berdua dekat satu sama lain. Dia dapat dengan jelas mencium aroma samar keperawanan di tubuh lawannya, dan pada saat yang sama merasakan kehalusan kulitnya, dan napasnya menjadi sedikit berat. Kalau begitu kita akan makan, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Ketiga teman sekamar itu meletakkan buku dan barang-barang di tangan mereka, dan menatap Fang Siki. Tidak masalah bagiku, istirahat saja, kata Fang Siki. Kemudian ketiga gadis itu meninggalkan asrama dan menutup pintu. Panggilan, Fang Siki menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba pandangan ragu muncul di matanya. Kakak Danei, benda apa yang menempel di pantatku? Petik 2. Tidak, sama seperti Daniel Bastian mengucapkan sepatah kata, Fang Siki sudah memahami hal itu, dan Daniel Bastian tidak bisa membantu tetapi bersenandung pelan. Dan Fang Siki juga langsung mengerti, wajahnya yang cantik memerah. Tangan yang dipegangnya ditarik seperti sengatan listrik, dan dia dengan cepat mengangkat selimut dan bangun dari tempat tidur, dengan kepala menunduk dan wajahnya penuh rasa malu. Daniel Bastian berdiri dengan rasa malu yang sama, dan diam-diam memarahi adik laki-lakinya karena tidak bisa dipercaya, itu terlalu memalukan. Kemudian Daniel Bastian bangkit, melambaikan tangannya, tetapi mengeluarkan sesuatu. Sepasang celana dalam merah benar-benar tergantung di tangannya, dan dibawa keluar, dan keduanya tertegun sejenak. Ah! Fang Siki hanya bisa berteriak, dan buru-buru mengulurkan tangan dan mengambil benda itu, menyembunyikannya di belakangnya, tersipu seperti pantat monyet. Untuk mengurangi rangkaian rasa malu ini, Daniel Bastian segera bangkit dan berkata, aku pergi dulu, sampai jumpa. Melihat Daniel Bastian pergi, Fang Siki mengeluarkan sepasang celana dalam yang baru saja dia ganti di pagi hari dan tidak punya waktu untuk membersihkannya. Dan dia bergumam dengan malu-malu, benar-benar memalukan. Setelah meninggalkan asrama wanita, Daniel Bastian menghembuskan napas, udara di luar. Udara, tubuh rileks, itu benar-benar serangkaian rangsangan dan rasa malu barusan. Dahi, tiba-tiba, ekspresi Daniel Bastian membeku, dan dia melirik seorang pekerja kebersihan yang baru saja lewat, dan ekspresi keheranan muncul di matanya. Seorang pekerja kebersihan memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah Universitas Tianhai adalah Crouching Tiger, Hidden Dragon? Daniel Bastian menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah memikirkannya sebentar, Daniel Bastian tidak terlalu memikirkannya. Mungkin dia hanya datang untuk membersihkan karena dia tidak melakukan apa-apa. Berjalan menuju tempat parkir, Daniel Bastian segera mendengar sepasang pria dan wanita muda berdebat. Pria itu mengenakan kemeja biasa, dan dia terlihat sangat jujur dan jujur, sedangkan wanita itu berpakaian sangat seksi, mengenakan atasan suspender dan celana pendek hitam, dia tidak terlihat seperti pelajar. Yuan, mengapa kamu ingin putus denganku? Apakah sulit bagiku untuk melakukannya dengan cukup baik? Jika itu salahku, katakan padaku, aku pasti akan memperbaikinya, selama kamu tidak putus denganku. Pria itu memegang, erat-erat memegang tangan gadis itu, dia memohon dengan getir. Lepaskan, Dongli, lepaskan aku. Gadis itu terus meronta, berusaha menarik tangannya, tapi dia tidak bisa sama sekali.